Ruben Amorim mulai era baru di Manchester United dengan formasi 3 back. Pada debutnya sebagai manajer Manchester United, Ruben Amorim langsung memperkenalkan sistem baru. Simak selengkapnya di Berita Bola Update. Halo Sobat Bola, balik lagi di Berita Bola Channel. Ia menggunakan formasi 3 back yang membuat sejumlah pemain harus beradaptasi dengan peran baru. Manchester United bertandang ke markas Ipswich Town dalam laga pekan ke-12 Premier League Minggu 24 November malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Portman Road, laga berakhir dengan hasil imbang 1-1. Amorim menggantikan skema 4-2-3-1 yang sebelumnya menjadi andalan di bawah Erik ten Hag dengan formasi 3-4-2-1. Formasi ini merupakan ciri khas sang pelatih asal Portugal. Tanpa tambahan pemain baru, ia harus menyesuaikan posisi sejumlah pemain agar skema ini berjalan efektif. Salah satu perubahan mencolok adalah peran Amad Diallo yang dimainkan sebagai wingback kanan. Berikut ulasan tentang adaptasi peran para pemain kunci di bawah Amorim. Yang pertama, Amad Diallo. Amad Diallo menjadi sorotan karena transisinya dari seorang winger ke wingback kanan. Perubahan ini memberinya tanggung jawab lebih besar dalam bertahan. Meski demikian, ia menunjukkan potensi besar di peran barunya dengan terus memberikan tekanan pada pertahanan Ipswich. Dia menunjukkan perkembangan signifikan dalam bertahan hanya dalam 3 hari. Dia berhasil menjaga fokus melawan bek kiri lawan dan melakukan tugasnya dengan sangat baik, ujar Amorim memuji performanya. Yang kedua, Alejandro Garnacho. Garnacho yang biasanya menjadi andalan di posisi winger harus menyesuaikan diri dengan peran sebagai double number 10 bersama Bruno Fernandes. Dalam skema 3-4-2-1 ini, ia ditempatkan di belakang Marcus Rashford. Namun, Garnacho terlihat kurang nyaman di area tengah karena ia terbiasa bermain dengan ruang yang lebih luas. Dibutuhkan waktu baginya untuk sepenuhnya memahami dan menguasai peran barunya ini. Yang ketiga, Diogo Dalot. Diogo Dalot adalah pemain serba bisa yang sering berganti posisi di era Erik ten Hag. Pada debut Amorim, Dalot mendapatkan peran sebagai wingback kiri, meskipun ada opsi Lucas Shaw di posisi tersebut. Pengalaman bermain sebagai wingback di timnas Portugal membuat Dalot cukup kompeten dalam peran ini. Ia diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, Marcus Rashford. Sebagai penyerang tengah, Marcus Rashford kembali memainkan peran yang tidak asing baginya. Namun setelah lebih sering bermain di posisi winger di era sebelumnya, Rashford tampak belum memiliki performa terbaiknya di posisi ini. Meskipun mencetak gol, kontribusinya dalam menciptakan peluang masih minim. Statistiknya menunjukkan hanya 1 tembakan, 1 sentuhan di kotak penalti lawan, dan 1 umpan sukses di area serangan. Yang kelima, Noussair Mazraoui. Amorim mengambil keputusan mengejutkan dengan menempatkan Noussair Mazraoui sebagai bek tengah kanan. Posisi ini berbeda dari ekspektasi awal yang memprediksinya ia akan bermain sebagai wingback kanan seperti yang sering ia lakukan di Bayern Munchen. Mazraoui memiliki peran penting dalam menutup celah yang ditinggalkan Amad Diallo saat menyerang. Pengalamannya bermain di berbagai posisi, bahkan sebagai playmaker di era Erik ten Hag, membuatnya mampu beradaptasi dengan cepat. Formasi dan strategi baru Ruben Amorim membawa harapan sekaligus tantangan bagi Manchester United. Dibutuhkan waktu untuk para pemain agar dapat sepenuhnya memahami dan menjalankan peran masing-masing.